Jadi ada teman saya yang bilang, setelah keluar resign 2016, saya kan full ojek online sebelum ada bisnis-bisnis sampingan itu. 2017 baru itu istri mengandung. Teman saya bilang, oh rezekimu berarti bukan di taksi tapi di Gojek. Ya apa ya, rezeki dari Allah bukan rezeki dari Gojek gitu. Jadi kita pakai Argo tapi tetap pakai aplikasi gitu. Bayarnya lewat aplikasi. Sampai Argo hanya untuk awalnya bergeser di situ. Betul. Ya. Lama kelamaan Grab Taksi memikir ulang, wah kurang menguntungkan, dia ngeluarin sendiri namanya Grab Car. Grab Taksi mulai ditinggalin. Nah taksi mulai gini. Wah. Karena kan tahu juga kalau taksi banyak pengeluarannya, mulai dari biaya kir, tera, pajak ini, punya pangkalan, harus servis ini. Excellence ya, harus maksimal kan. Dari pelaku usahanya banyak gulung tikar. Hampir semuanya di Surabaya hampir banyak yang gulung tikar. Berarti sekarang masih ada silver masih ada beberapa, nggak sampai 50 unit, itu pun sistem setoran juga udah habis. Ya karena itu juga banyak yang resign juga, hanya karyawannya ninggalin berapa. Berarti dalam konteks keluar dari bidang sebelumnya itu bukan karena ada ide ke bidang lain dulu, tapi karena memang kondisinya kondisi tidak memungkinkan untuk bertahan ya. Juga dan fairnya sih begitu sih. Keuangan perusahaan juga mulai goyang. Ya, mulai goyang. Gaji mundur, uang makan dicicil. Nah, itu saya memberanikan resign dulu gitu. Dan 2016. Saya rasa fairnya kita sebagai employee, sebagai pekerja, ketika melihat situasinya memang perusahaan sudah tidak memungkinkan. Ada juga sisi di mana karyawan tuh ngejarnya haknya. Betul. Ketika Mas Bayon memilih resign, menurut saya itu jiwa kesatrianya muncul. Positioning bertanggung jawab dan mungkin kali ini kita yang harus mengalah, gitu ya. Mengalah, iya. Dan ini bukan konteks mengalah untuk kalah, tapi justru mengambil sisi terbaik sebetulnya itu. Untuk bangkit sih sebenarnya. Karena ada sisi di mana karyawan nggak mau keluar, pengennya dipecat. Benar, gitu. Nah, bagaimana menurut Mas? Kalau saya dari sisi itu, karena sudah tahu kondisinya seperti apa, saya nyadar diri juga, dan saya yakin dengan keputusan ini saya nggak terlalu memikirkan itu. Yang penting kenyamanan dulu. Jadi kenyamanan dulu, ya nggak ada tekanan pikiran. Dan ada satu tujuan saya itu keluar karena saya kepingin punya momongan. Nah itu karena capek ada juga ya? Oke, ini berkahnya nih. Ini Mas Samayo, ini berkahnya Mas. Jadi saya meyakini sesuatu yang dari dulu sih saya selalu pegang teguh. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan saya itu yakin, garansi dari Allah pasti akan datang. Betul. Jika kita meninggalkan sesuatu karena kebaikan, Allah pasti ganti dengan kebaikan yang lebih lagi. Apalagi niatnya, Iya. Jadi ada teman saya yang bilang, setelah keluar resign 2016, saya kan full ojek online sebelum ada bisnis-bisnis sampingan itu. 2017 baru itu istri mengandung. Teman saya bilang, oh rezekimu berarti bukan di taksi tapi di Gojek. Ya apa ya, rezeki dari Allah bukan rezeki dari Gojek gitu. Ya, itu dari Allah, guys. Garis bawah ya, bukan dari Gojek. Dan tahunya waktu mengandung itu ya kayak di luar kayak istimewa juga, ajaib. Tahunya itu usia kandungan 5 bulan. Baru tahu lah ya. Iya, 24 minggu. Berarti sudah karena badan istri kecil, nggak kelihatan gitu kan. Tapi sudah bernyawa loh itu ya. Bernyawa, sudah terbentuk. Tapi ada mual-mual gitu istri? Nggak ada, lah itu anehnya. Ajaib ya. Awal puasa sebenarnya sudah haid ya waktunya, tapi dia puasa penuh sampai hari raya. Benar, Ramadan. Habis itu terus dia heran. Ya ini sedikit cerita ya. Pas kita tes aja, dites. Terus ternyata garis 2 tapi samar. Saya ragu, jangan-jangan nggak ada. Ayo kita ke dokter gitu. Setelah dicek gini, langsung dokternya bilang, dokter yang perempuan itu bilang, ini ada cowok. Kaget kan. Baru tahu. Dan itu mungkin juga doa dari orang tua. Pas waktu itu ibu saya naik haji, masih belum pulang. Itu mungkin doa juga.
Masya Allah. Nah itu tadi dihitung, ini sudah usia 5 bulan, jadi tinggal jalanin setengahnya. Padahal makan ngawur, nggak teratur, masih kuat katanya. Ya rezekinya di situ. Rezeki. Tapi Mas Sambayun tuh anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara, saya yang terakhir. Oh, berarti udah senior semua nih. Tapi sebenarnya yang 4 ini kakak tiri. Maksudnya ayah saya punya ibu. Ibunya sudah bisa, terus sama ibu saya itu 3 bersaudara. Jadi bapak yang sama, ibu yang beda. Iya. Tapi kakak-kakak masih baik juga. Berarti menikah lagi. Kakak Mas Sambayun umurnya nggak terlalu jauh kali ya? Oh, ada yang hampir 60. Masya Allah. Ibu Ya, tapi bapak sehat? Masih ada? Dua-duanya sudah nggak ada. Masya Allah. 2002 sama yang kemarin 2025 yang terakhir. Usia 73. Berarti bapak ibu udah nggak ada. Harapan dari anak-anak yang soleh apalagi. Kadang kalau misalnya ada saudara gitu atau teman ayahnya meninggal gitu ya. Kebiasaan saya ketika teman saya itu minta doa sama saya, justru saya kembali mendoakan teman-teman saya. Iya, iya. Berarti doa yang sekarang sama dikembalikan. Yang saya doakan itu adalah Mas Sambayunnya menjadi anak yang soleh. Karena kalau jadi anak yang soleh itu mengalir, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Dan harus teringat juga kalau kita itu kan anak selamanya. Kalau perempuan kan jadi istri, jadi ibu ya. Kalau kita anak selamanya. Anak selamanya. Oh, gitu ya. Baru paham saya. Iya dong. Iya, benar. Walaupun kita udah senior tetap anak-anak gitu. Karena punya Gitu. Iya, iya. Masya Allah ya, Mas Sambayun berarti proses kisah hidupnya luar biasa. 14 tahun sempat di transportasi, lalu kemudian pertaksian, terus sempat di Gojek itu berapa lama ya? Gojek aktif itu 2016 mungkin sampai 2002. 16 sampai 2002 23 itu masih aktif ngefull, tapi berarti ya 5-6 tahun lebih. iya bener-bener, cuman nggak terus karena ada bisnis itu ya, jadi nggak. Dan saya tuh menemukan komunitas, ada temen ya, dari awal itu saya mengenal banyak teman-teman dari pengusaha-pengusaha muslim. Awalnya dari itu, makanya ya. Jadi ada kenal sama si Pak Sandi juga. Mas Sandi, terus ketemu geometri itu juga dari saya juga nggak menyangka pengusaha muslim. Tapi gini Mas Sambayun, kalau saya lihat karakter Mas Sambayun tuh setia gitu. Iya. Setia. Ya 14 tahun, 6 tahun di yang sebenarnya ya, bukan setiap tikungan ada ya. Enggak, ini setia bro. Dan diuji dengan proses memiliki anak yang berpuluh tahun juga tetap di jalannya, yakin dengan jalan yang sudah diambil. Itu apa sih tipsnya Mas ketika kita kenapa gitu? Kadang ini mungkin jadi masukan buat teman-teman Gen Z ya. Iya, Gen Z. Labil lah mereka itu, lebih ke pengennya nggak betah dengan keputusan yang awal, cepat pindah keputusan yang lain. Bagaimana menurut Mas Sambayun, boleh? Kalau saya pribadi, Geometri, teman surveyor.